Halo Miss Melisa, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dysmenorrhea. Nah, di sini dysmenorrhea ini ada dua, yaitu dysmenorrhea primer dan sekunder. Nah, di PPT ini sudah terlihat ada table of contents. Yang pertama kita akan membahas tentang definisinya, yang kedua kita akan membahas tentang gejala, yang ketiga kita akan membahas tentang penyakit ini menular atau tidak. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang penyebab, dan yang kelima dan terakhir penyembuhan atau pencegahannya. Nah, definisi dari dysmenorrhea adalah suatu kondisi nyeri perut pada wanita yang sedang mengalami menstruasi. Dampak dysmenorrhea lebih besar dari semua keluhan ginekologi yang ada. Dysmenorrhea merupakan salah satu penyebab morbiditas ginekologis pada wanita dengan usia reproduktif karena sangat mengganggu kualitas hidup dan berkurangnya produktivitas. Dysmenorrhea terbagi dalam dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Nah, dysmenorrhea primer merupakan kram yang muncul sebelum atau selama menstruasi, kemudian hilang seiring periode menstruasi berakhir. Dan yang kedua, sementara dysmenorrhea sekunder adalah dysmenorrhea akibat gangguan pada organ reproduksi. Penderita dysmenorrhea sekunder akan merasakan kram lebih lama daripada dysmenorrhea primer. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang gejalanya. Yang pertama, gejalanya yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nah, dan yang kedua, nyeri haid muncul 1 sampai 2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Yang ketiga, rasa sakit terasa intens atau konstan. Dan bagi beberapa wanita, mereka juga mengalami beberapa gejala lain yang muncul bersamaan sebelum atau saat siklus menstruasi mendatang. Pertama, perut kembung, diare, mual dan muntah, sakit kepala, pusing, lemah lesu, dan tidak bertenaga. Itu hanya bagi beberapa wanita, tapi untuk yang generalnya itu yang pertama tadi. Yang ketiga, kita membahas tentang penyakit ini menular atau tidak. Jawabannya singkat saja, yaitu tidak, karena penyakit ini tergantung pada kelainan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang penyebabnya. Penyebab yang dysmenorrhea pertama, yaitu yang primer, adalah kondisi ini tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini umumnya disebabkan peningkatan dari hormon prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Dan dysmenorrhea yang sekunder penyebabnya adalah endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini endometrium dapat tumbuh di indung, telur atau ovarium, lapisan dalam perut atau dalam kurung peritoneum, usus, vagina atau saluran kemih. Dan yang kedua ada pelvic inflammatory disease atau PID, dan ini artinya penyakit radang panggul. Nah, sekarang kita masuk ke cara penyembuhan atau pencegahan. Pertama, penyembuhan. Kram akibat dysmenorrhea dapat ditangani di rumah tanpa bantuan dokter, jadi nggak usah ke rumah sakit langsung. Upaya yang dapat dilakukan antara memijat dan mengompres hangat area perut yang sakit, berolahraga ringan seperti berjalan santai, yoga atau bersepeda, melakukan relaksasi misalnya dengan yoga atau pilates, mandi air hangat, mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin B6, omega 3 dan magnesium. Dan cara pencegahannya adalah yang pasti berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, beristirahat dan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, membatasi konsumen kafein, biasanya dari kopi, terutama saat dekat waktu haid. Tidak merokok pastinya dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Mengelola stres antara lain dengan melakukan teknik relaksasi. 5 olahraga yang bisa dilakukan. Yang saya praktekkan cuma 2 karena 3-tiganya dilakukan di luar, sedangkan ini sudah malam. Yang pertama ada pilates. Pilates itu contohnya itu seperti ini. Nah, pilates ini ada banyak gerakan, tapi saya tidak bisa mencontohkan karena saya kurang bisa seperti itu. Yang kedua ada yoga. Yoga juga saya tidak bisa mempraktekkan. Yang ketiga ada berenang, dan yang keempat yaitu bersepeda. Dan yang kelima ini yang paling simpel adalah berjalan-jalan santai. Nah, berjalan-jalan santai seperti ini itu lebih baik dilakukan di luar, karena jika di luar akan lebih natural dan lebih enak berjalannya karena luas. Terima kasih. Yang terakhir adalah refleksi diri. Refleksi diri saya adalah menjaga organ reproduksi saya mulai dari hal kecil, contohnya tidak memakai celana ketat dan terus berolahraga. Dan ini adalah referensi-referensinya.